Baik, kita masih terus mengikuti rangkaian acara demi acara dalam Parade Senja yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi duduk didampingi di sisi kanannya ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan di samping kirinya ada Presiden Joko Widodo. Dan kali ini kita sedang saksikan penampilan ya Mbak Wiwi, penampilan yang coba dipersembahkan oleh para taruna. Ada 1.919 taruna yang ikut terlibat dalam Parade Senja kali ini. Mbak Wiwi, kalau kita coba baca ekspresi yang ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampak begitu tersenyum bahagia melihat rangkaian acara demi acara di Parade Senja kali ini, termasuk tadi ketika memantau langsung menyapa para kepala daerah menggunakan mobil didampingi oleh dua presiden yang sudah menjabat sebelumnya, Mbak Wiwi. Iya, tampak memang banyak senyum ya, dan menikmati dan bahkan menghayati gitu ya, seolah membuka memorinya ketika mungkin Pak Prabowo ada di Akmil Magelang waktu itu gitu ya. Tentu sangat menikmati, kelihatan sekali ya, ekspresinya memang sulit untuk ditutup-tutupi. Jadi senyum, sumringah seperti itu, dan terus gitu ya memandang seperti apa barisan dan sebagainya. Dan dalam kondisi yang seperti itu ya, ini sama, hampir mirip dengan waktu ketika retreat untuk para pembantunya, para menteri waktu itu dan wakil menteri, gerimis dan hujan ya, hujan ya, sama ternyata sekarang juga seperti itu, tapi justru tidak melunturkan atau mengurangi gitu ya semangat mereka untuk terus langsungkan acara ini dan disaksikan tentunya oleh ribuan ya, bahkan oleh jutaan pemirsa melalui televisi yang berbagai-bagai ini yang menurut saya ini baru pertama kali kita menyaksikan kepala daerah dan dihadiri juga oleh wakil kepala daerah di Akmil Magelang, Akademi Militer Magelang gitu ya, untuk menyaksikan langsung ya, tidak hanya parade dari para taruna, bagaimana kondisi gitu ya Akademi Militer di Magelang ini, tapi begitu hadir seluruh kabinet kelihatannya gitu ya, bahkan DPR-nya juga, DPR RI gitu ya, mulai ketuanya, MPR RI-nya, DPD RI-nya gitu ya, dari semua lembaga tinggi negara. Melambangkan apa Mbak Wiwi ketika semua petinggi dari lembaga tinggi negara ini hadir, presiden-presiden yang menjabat sebelumnya juga hadir, bahkan begitu dekat Mbak Wiwi? Iya, itu artinya memang ada obsesi besar dari Pak Prabowo untuk apa ya, menjaga sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi ketika bangsa ini kokoh, dimulai dari elitnya gitu, dari lembaga-lembaga tinggi, kementerian yang ada ya, turun sampai Pemda, bahkan turun lagi sampai ke desa, nanti masyarakat, itu semua terlibat, bahwa kita memang sungguh-sungguh sedang akan menyongsong ya, tidak hanya persatuan Indonesia yang dalam tempo untuk dikonkretkan, tapi juga bagaimana kita juga mampu mengentaskan gitu ya, melalui pembangunan itu, kemiskinan kita, pengangguran kita, itu yang paling penting. Ini seremoni selesai, so what kan gitu, what's next kan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika balik ke daerah-daerah masing-masing itu, tidak lain tidak bukan adalah memulai pembangunan daerah gitu kan. Bagaimana mendinamisasi ekonomi daerah, bagaimana membuat pemerintahan daerah yang betul-betul partisipatif, transparan dan akuntabel, sehingga menjadi pemerintahan daerah yang governability, yang mampu mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah. Karena ini yang tentu
yang menjadi puncak justru bukan seremoni parade senja ini, tapi Tidak. justru ketika nanti para kepala daerah meninggalkan Akmil Magelang, Betul. Jawa Tengah dan kembali ke daerahnya masing-masing. Itu kehidupan sebenarnya dimulai. Itu. Kepemimpinan sebenarnya dimulai. Dan pembekalan dari retret ini diuji. Ya, apakah Mbak Wiwi. workable, apakah efektif, Oke. apakah bisa diaplikasikan, diwujudkan gitu ya, dalam tempo yang tidak lama, sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya begitu. Sesegera mungkin. Jadi tentu ini sudah terasah ketika bagaimana perencanaan dibuat oleh para kepala daerah, para pimpinan daerah gitu ya, ketika katakan menteri dari Bappenas memberikan itu, menteri terkait dari Kemendagri juga memberikan itu gitu ya, lalu langsung ya terfikirkan oleh para kepala daerah ini apa yang akan dilakukan. Nah ini yang bagus karena lintas bidang ya yang memberikan, tidak hanya Kementerian Bappenas, Kemendagri, tapi hampir semuanya, Kementerian Lingkungan Hidup ya juga memberikan, kehutanan, bahkan keuangan gitu ya, Kemenpan RB juga memberikan. Jadi semua kementerian terkait yang intinya adalah memberikan asupan-asupan substansi yang bisa nanti dikonkretkan, tidak berhenti di konsep atau rencana normatif, tapi dieksekusi. Karena memang kepala daerah itu bidang eksekutif, jadi mengeksekusi. Ya. Jadi kalau mau omon-omon ada di DPRD, gitu ya. Oke, semua punya porsinya masing-masing, punya Iya, perannya kalau masing-masing begitu ya, Mbak? mengeksekusi adanya di Pemda kan gitu. Tapi kemudian setiap pihak yang punya peran, tanggung jawab dan porsinya masing-masing nampaknya hari ini melebur dan coba diharmonisasi dengan begitu indah oleh Pak Presiden Prabowo Betul. Subianto, Mbak Wiwi. Dengan topik kolaborasi, Dengan topik kolaborasi. gotong royong, bareng-bareng gitu ya, sinergi. Jadi bagaimana mencairkan pola komunikasi gitu ya, dan relasi yang mungkin sebelumnya menjadi katakan permasalahan yang sangat signifikan untuk Indonesia. Oke. Itu adalah koordinasi, relasi, komunikasi itu paling sulit. Nah, saat ini diterobos sedemikian rupa, baik melalui gitu ya elit aktor nasional maupun daerah-daerah. Maka mungkin sudah diharapkan ini mulai melting, mencair. Ketika mencair, maka ketika hubungan itu sudah mencair, tidak kaku lagi, tidak beku lagi, maka pembangunan jauh lebih lancar gitu ya. Jadi yang penting lagi adalah bagaimana agar daerah-daerah membangun tanpa ada ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap pusat. Berikan kemandirian kepada daerah dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah, dengan modal-modal tentu APBD yang mencukupi sehingga daerah-daerah mampu mengeksekusi program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Dan itu pasti karena alasan rentang jarak tempat ya, istilahnya itu ada rentang kendali yang jauh gitu ya, antara pemerintah nasional dengan pemerintah yang langsung di kabupaten di ujung sana. Ya. Oleh karena itu memang ya harus diberikan kepercayaan penuh kepada daerah-daerah untuk melakukan pembangunan itu yang ditopang oleh, didukung, melibatkan masyarakat lokal. Gitu. Mbak Wiwi, yang menarik juga kalau beberapa kali kita saksikan ya dalam gambar mungkin kemesraan ataupun juga mungkin kekompakan yang coba ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengajak Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi. Apa makna yang ingin disampaikan, Mbak Wiwi? Iya, ini adalah message ya, pesan yang ingin disampaikan. Tolong para kepala-kepala daerah gitu ya, rangkullah mantan-mantan juga di daerah yang notabene mereka ini adalah tokoh-tokoh yang punya yang jadi panutan. Jadi mantan-mantan gubernur gitu ya, mantan bupati, wali kota ini adalah memiliki konstituen masih, memiliki audiens. Maka itulah rangkullah sebanyak-banyaknya untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk memberikan kekuatan pada Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sehingga ketika didukung oleh tidak hanya katakan Pemda itu ansih, tapi kekuatan-kekuatan eksternal di luar Pemda gitu ya, baik itu tidak hanya DPRD gitu, tapi juga oleh tentu gitu ya
OPD Pemda sudah di OPD kan, masyarakat dan tokoh-tokoh dari lintas semuanya gitu ya, terutama juga yang mantan-mantan yang masih punya pengaruh luar biasa itu yang dimintakan oleh Pak Prabowo, silahkan rangkul semua, akomodatif gitu kan, untuk membangun. Jadi berikan peran, mereka itu sudah purna bakti, ketika purna bakti berikan saja peran untuk menyokong, bukan peran yang ngerecokin gitu ya. Kalau peran ngerecokin jangan gitu, enggak jadi bangun. Karena kalau kita lihat Mbak Wiwi dari transisi yang berlangsung dari pemerintahan sebelumnya ke Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan yang baru, mungkin kita bisa bilangkah ini transisi yang cukup smooth, cukup halus berlangsungnya? Jarang kita lihat nampaknya konflik yang coba dihadirkan, atau justru memang ini betul-betul diredam oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, apapun alasannya, latar belakangnya, kenyataannya kita saksikan seperti ini. Jadi memang ada keinginan karena belajar dari pengalaman sejarah politik ya, empirik ya, yang menunjukkan bahwa selalu ada permasalahan dari suksesi kepemimpinan kita. Dari satu presiden ke presiden lain itu selalu seolah-olah terputus gitu ya, tidak saling nyapa, tidak saling bertegur dan sebagainya. Lah itu yang mungkin sejarah baru dihadirkan untuk saling menghormati. Lah sistem demokrasi itu seharusnya mengajarkan kita semua gitu ya, bagaimana saling menghormati, saling respect, saling percaya itu ditumbuh kembangkan. Lah itu yang menjadi sebetulnya modalitas kita membangun demokrasi. Kalau sudah trust saja nggak ada, menghargai saja sudah nggak ada, etika itu sudah hilang. Maka itu pula yang menjadikan kita tidak beradab. Maka sila kedua kita, Pancasila. Oke. Nampaknya ini semua masing-masing sila coba untuk di-deliver, untuk disampaikan di Parade Senja kali ini lewat gestur yang dihadirkan Presiden Prabowo Subianto. Siapa saja tokoh-tokoh yang hadir pada sore hingga malam hari ini, Mbak Wiwi. Iya, jadi betul-betul ini mengekspresikan hampir tiap sila kita ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi keadaban kita itu juga harus dikedepankan. Untuk apa? Untuk tidak lain tidak bukan untuk kita supaya menjaga, merawat persatuan Indonesia kita. Nah, tentu poin ketiga itu lebih terkait dengan demokrasi kan ya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya itu lebih ke demokrasi. Demokrasi kita memang demokrasi ala Indonesia gitu. Tidak mungkin demokrasi kita itu seperti demokrasinya Amerika. Masyarakat kita itu masyarakat majemuk yang komunal, itu dicatat. Masyarakat komunal. Sementara masyarakat Australia itu masyarakat yang individual. Oke, berbeda sudah ya, Mbak ya. Rasional, individual gitu kan. Kita tidak bisa, kita itu masyarakat yang berhimpun gitu ya. Masyarakat yang berhimpun dan senangannya memang berkelompok, bersuku kan gitu. Lah itu pula yang harus kita rawat. Artinya apa? Kebinekaan kita, kemajemukan kita itu adalah kekuatan, bukan justru sebaliknya adalah kelemahan, bukan. Jadi bagaimana kita menggunakan kemajemukan kita yang majemuk karena suku, agama, macam-macam tadi itu tidak perlu dipolitisasi, tapi ini menjadi kekuatan kita. Nah, ketika menjadi kekuatan kita, modalitasnya apa? Saling menghargai, saling percaya, kan gitu. Jadi demokrasi kita harus menghasilkan public trust, menghasilkan istilahnya trust building. Untuk apa? Untuk membangun peradaban. Ujung-ujungnya adalah kita membangun peradaban. Jadi kalau kita tidak beradab, ya seperti ini. Saling curiga, saling tidak percaya, saling mengebawakan, mensubordinasi gitu ya. Tidak saling menghormati, kompetisi kontestasi pokoknya menang kan gitu. Jadi